Yesterday I had it with my colleague. Okay. So, where you type it? Yeah, Okay. Yeah, maybe you can send me the file so we can discuss about the homework today. I sent with your chat. Okay, wait a minute. Wait. Okay, we will start from number 1. Oke, Can you read it? oke. Louis lebih menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan seni daripada pekerjaan yang terlalu serius seperti pekerja kantoran. Louis prefers a job involving art rather than serious office work. Yeah, Louis prefers a job involving so, involving art. Oke. Untuk sentence yang pertama udah oke. Walaupun Ya, dia terjemahkannya langsung ya kayak secara literal. Nah, kalau ini then nggak usah pakai a serious, langsung serious aja karena dia kan um, umum ya general. Jadi nggak usah pakai nggak usah a serious tapi cukup serious dan serious office work. Cuman miss di situ aja. Itu selebihnya oke. Oke, lanjut nomor 2. nomor 2, rumah Emma di pedesaan sangat megah. Ia memiliki halaman yang luas dan peternakan kecil berisi kuda dan ayam. House Emma in village is very grand. She is have a spacious yard and small farm with horse and kitchen Oke, di sini and kira-kira chicken. and chicken. Oke, di sini kira-kira susah nggak untuk sentence nomor 2 diterjemahkan? Hmm, kalau pas awal baca dibandingin sama yang satu lebih susah yang satu Lebih susah yang satu, oke. Lebih susah yang satu. karena beberapa Berat- kosakatanya memang udah tahu. Yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, Ya, oke. tapi aku Sekarang artinya kita emang satu-satu. bahas. Hah? Nggak- Ngertinya suatu kayak per kata gitu ngertinya. Iya, Oke, kita coba lihat di sini ya. Dari yang ini, rumah Emma. Rumah Emma. Kira-kira udah benar belum? House Emma. hmm, iya, Kalau misalnya kita mau bilang em, Emma house. rumah Emma House, kurang tepat juga. Kira-kira kalau kita mau bilang apa ya? Kalau kita mau bilang mobilnya ibuku, gitu gimana? Car my mother, Kalau rumahku aja, rumahku dulu, rumahku. my home, my house, Kalau rumahku, my home, my house. my house, oke. My house. Nah, di sini yang punya itu di awal ya. Yang punya itu di awal. Oke, kalau misalnya tadi rumahnya ibuku, berarti kira-kira apa? Rumahnya ibuku. Oh, My, kan my mother house, my parent bisa. My my mother bisa. parents My mother. My house. mother's house gini. Hmm, Jadi my mother ini sebagai subjeknya, right? Ya, Yang punya. Terus kalau kita mau ngasih kepunyaan, ada barang setelahnya, terus kita mau kasih tahu itu kepunyaannya, berarti harus iya dikasihin S. apostrof terus S.
Jadi kira-kira kalau rumahnya Emma apa di sini? Emma, Emma, Emma house, Emma's Emma's house. house. Pakai ini. Apostrof terus S. Jadi bukan house Emma, tapi Emma's house. Emma's house in village. In village. Kalau kita bilang di desa, itu kita harus didefinisikan yang jelas. In the village. Atau in a village gitu. Boleh. Ah, ya. In the village is very grand. Sangat besar ya di sini. Grand bisa dipakai ketika kita mau bilang besar. Boleh. Jadi bisa grand, bisa big, bisa wide mungkin, lebar gitu. Bisa kita pakai untuk mendeskripsikan house di sini. Tapi very-nya itu ada tipe. Apa nih tipenya? R, double R. Very. Ya, double R harusnya R-nya satu ya. Ya, Very. Is very grand. sorry. Nah, terus habis Oh, Miss. itu apa yang bermasalah? She is have. Can you hear my voice, Firna? Ya, Okay, wait. I will change my connection. oke. She is have. She Di is sini, have. di sini masih ada salahnya. She is have. Ini kan mau menerjemahkan apa? Dia punya, ya. Dia punya. Ya. Kalau gitu berarti gimana? Oh, she is has. She is has masih kurang tepat. Hmm. Kalau misalnya aku punya permen, itu gimana? I have a candy. I have a candy, that's correct. I have a candy. I have a candy. Nah, ini udah benar. Kira-kira kalau kita aplikasikan ke sini jadinya apa? Uh, she have. He has. Oh, she has a Mm-mm. spacious. Ya, nggak pakai is. Karena Okay. di sini langsung verbnya ya. Ini kan have-nya sebagai verb punya gitu kan. Jadi langsung she has. Nggak usah pakai is. Ya. She has a spacious yard and small. Nah, kalau di sini udah pakai a spacious yard, di sini a small. Oh ya. Wait. A spacious yard and a small farm with horse and And chickens. Ini chicken. bisa dijadikan ya kalau misalnya cuma satu horse-nya ya horse aja. Tapi kalau satu with a horse gitu. With a horse bisa juga kalau general kita tulisnya horses and chickens gitu. Kita nggak tahu nih berapa banyaknya karena Ah, kita ya. kasih gini aja gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu oh kodenya cuma satu boleh kita kasih a horse. Oke. Tapi kalau general bisa dijamakan kayak gitu. With horses and chickens. Itu untuk nomor 2. Coba dibaca sekali lagi yang udah benar. Emma's house in the village is very grand. She has a spacious yard and a small farm with horses and chickens. Oke, ya. Udah benar ya untuk nomor 2. Sekarang coba lanjut ke nomor 3. Dukan membagikan banyak foto dan video eksotis tentang perjalanannya di Afrika di sosial medianya. Semuanya terlihat seru untuk dicoba.
Dukan share a lot photo and video exotics about journey in Africa on social media. Everything looks fun for try. Oke, I think typo for everything words. mana? Everything oke harusnya. F E H R V A R Y I, apa tadi? E R R. E R F E R I Y Okay, I will give you a clue. V. E V And then, E V R Y oke. Every ini pakai I. I, ya. Bener? No, EVE. E V I ya. Hmm? Everything And then, T E, H H, I I, N N, G. G. Oke, ya. Everything. Ya, Everything. Oke, everything. Duncan. Kita bahas dari depan. Duncan share. Oke, di sini Share. sudah ada error. Duncan Ah, share. Apa kira-kira errornya? Karena di sini semuanya tulisnya pakai present tense ya. Semuanya pakai present tense karena kan general informasi gitu. iya. Jadi kita harus ngikutin aturannya present tense. Kira-kira apa yang error? Hmm, Duncan share. share Shares. Pakai S. S ya. Karena dia he ya. Ya, Duncan shares a lot. Nah, di sini ada a lot. foto. A lot. Kalau kita pakai a lot, itu harus diikuti dengan of. A lot of. A lot of Fotonya juga kira-kira jadi apa? photos. Di sini ya Photos. photos. Ada S-nya, jamak. Karena sini ada a lot. Nah, kalau misalnya mau diganti, selain a lot, juga bisa pakai many photos. Ya, Bisa. many photos. Ya. A lot of photos and Uh, video. Miss can Hmm? wait a sec. Oke. Sorry, Miss. Oke. So, wait. Sampai, oh ini. A lot of photos and video. Nah, Video. eksotis. Di sini ada eksotis ya. Untuk eksotisnya typo dan peletakannya masih salah. Salah. Yang eksotis apa kira-kira? Uh, Dia mau beritahu apa yang eksotis. Eksotis ini menerangkan tentang apa? about journey. About the picture and video, right? Ya, Membagikan foto dan video eksotis. Berarti kan eksotisnya ini mensifati foto dan videonya. Gitu. Foto dan videonya terlihat eksotis gitu. Nah, ini berarti tentang sifat ya, kata sifat. Kalau ya. misalnya kita mau bilang eh, cewek cantik gitu gimana? Beautiful girl. Beautiful girl. Oke, benar, beautiful girl. Nah, kata sifatnya dia di depan atau di belakang objeknya. Ya. Di depan atau di belakang? Oh, Kata sifatnya. kata sifatnya itu di depan. Di depan Beautiful. objek ya. Jadi kan cewek cantik, kok Indonesia cewek objeknya dulu, baru cantiknya, baru sifatnya. Tapi kok di Inggris itu kata sifatnya di awal. Itu sebelum objeknya. Di sini objeknya apa tadi? Apa yang eksotis? Eksotis. Uh, Foto and video. Foto dan video. Picture. Berarti eksotisnya ditaruhnya di mana? Uh, Before photo and video. Iya, a lot of exotic.
Ini. A lot of Exotic. exotic Ya. photos and video. Exotic foto. Exotic foto and video. Jadi taruhnya di depan. Jadi membagikan banyak foto dan video yang eksotis. Ya. About journey, di sini ada typo. Kira-kira tulisan journey yang benar gimana? Right. Jo. Journey, perjalanan. J-O-U. I O. O mm, U-R. mm. N-A-Y. Ya, udah benar ya spellingnya journey kayak gini. G-O-U. Tadi kurang O. O-U. G-O-U. Nah, about journey. Kalau kita cuma bilang Duncan shares a lot of exotic photo and video about journey. Journey ini masih general. Kayak perjalanan apa, perjalanan kenapa, perjalanan siapa gitu. Nah, Ya. berarti kira-kira kalau memperjelas kita tambahin apa? Di sini kan tentang perjalanannya di Afrika. Perjalanannya di Afrika. Kita kasih apa? Journey. Tentang perjalanannya. Perjalanannya si Duncan. S. Apa? Apa apostrofnya ditambahin? Apostrof ke mana? Yang journey. Journey gini, about journeys. Ya. Kalau gini artinya tentang perjalanan. em, jadi apostrof itu kita kasih di sini, di objeknya. Jadi bukan di bendanya. Sedangkan ini kan Oh. journey itu kan objeknya ya. Ya. Hal yang ya bukan yang memiliki gitu. Mm-mm. Walaupun ini Berarti bukan. artinya, nah, tapi lebih ke untuk orangnya. Gitu. Mm. Ingat-ingat tentang kata ganti kayak my book, your laptop, Oh, our class or- gitu. Tentang pronoun, tentang kata apa namanya? Kata punyaan ya. his. Sorry. Hmm? His ya, about his journey. Benar kayak gitu. Karena kalau about journey itu rancu. Journey-nya siapa, journey apa gitu. Nah, kalau about his journey itu jadi jelas. Oh, dia yang jalan-jalan. Journey bisa diganti pakai trip juga bisa. Trip atau mungkin mau pakai vacation juga boleh. Lebih ke vacation lebih ke liburan sih sebenarnya. Jadi trip atau journey. Traveling bisa juga nggak? Oh, traveling bisa. About his traveling. Dan kan share a About lot his journey in journey in Africa. Afrika. Afrika tulisannya juga pakainya C ya. Oh iya, Afrika. Afrika. Wait. About his journey in Afrika pakai C. Hanya besar on social media. Ini juga masih ejaan bahasa Indonesia. Kalau ejaan bahasa Inggrisnya apa? Media sosial. No, tetap sosial media Eh, tapi spellingnya beda. sosial media. Social. Pakai C Ya, ya, social. pakai si ya. Cara bacanya juga beda, bukan sosial tapi social. Sosial, Social. sosial media. What is journey in Africa on social media? Everything looks fun for tried. Oke, for tried-nya di sini masih bermasalah. For tried. To write, To to everything looks fun to try. to try ya. Everything looks fun to try. Bukan for tried, tapi to try. Kalau for pun biasanya dia diikuti dengan ing ya, verb ing. Itu yang Ya, jiran dan juga to infinitive. Oke, kalau to try. Kalau to infinitif kan to-nya ini tujuannya. Jadi kayak lebih pas ini. Everything looks fun to try. Semua hal menarik untuk terlihat menyenangkan untuk dicoba. Oke, coba dibaca lagi yang sudah dikoreksi. Duncan shares a lot of exotic photos and video about his journey in Africa on social media. Everything looks fun to try.
Oke, ya, everything looks fun to try. Ya, oke, kita lanjut ke number 4. What is it? Jika aku punya 1 miliar rupiah, aku akan membeli semua hal yang aku inginkan dan menginvestasikan sisa uangnya. If I were I'm if I were 1 million rupiah, I will buy everything what I want, and to invest remaining money. Oke. I think I tipe eh yang you harusnya everything what I want. Oh, iya, invest. Oke, mana yang tipe? I will buy Yang everything everything what I what want. I Oke. want. Oke, di sini udah ya, bener ya. Oke, kita bahas ya nomor 4. Jika aku punya. Jika aku punya, berarti ini udah angan-angan. Iya, Oke, jika aku punya, kemarin kita belajar angan-angan. Jika aku adalah seorang milioner. Milioner itu kan berarti pelakunya ya, right? iya, right. Pelakunya. Atau jika aku seorang presiden. Presiden kan juga dia pelaku. Makanya dia pakainya if I were a president. Jika aku seorang presiden. Dia pakainya if I were. Karena kalau misalnya kenyataannya emang dia presiden kan pasti I am a president. Iya, Dia cuma diganti ini. Diganti to be-nya kan. Nah, di sini angan-angannya adalah jika aku punya. Berarti ada verb-nya. Ya kan? ketinggalannya. Verb-nya apa? Punya apa? Have, Punya itu have. Kalau verb duanya, have, verb duanya have apa? has, have been, Verb dua. had, Kayak apa? had, Ya, had. True. Verb tiganya? had. Ya, verb tiganya juga had. Have, had, had. Nah, ini kita penting tahu karena ini bisa dipakai untuk mengandaikan. Di sini Iya. if I bukan were karena dia kan kita pakainya verb. Jika aku punya gitu. If I had pakainya. If Oh, I if had. I had. Berarti Hmm, were itu nggak berlaku buat apa? Past tense. apa? Ini bukan past tense. Ini untuk pengandaian. Ini Oh iya, namanya conditional. yang pengandaiannya Conditional. hanya Nah, di sini you dia had, pakai eh dia pakai verb verb three, tapi di sini kayak I will gitu. Sebenarnya belum terjadi kan. ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi, sorry, ini pakai verb to, tapi di sininya pakai future. Jadi kayak sebenarnya itu belum terjadi, cuman andai-andai. Tapi dia pakainya yang pas, harusnya sudah terjadi. Iya. Gitu. Jadi ini cuma pengandaian. Jadi kayak ini tuh nggak terjadi, cuma pakai pengandaian. If I had, bukan if I have. Kalau if I have itu tuh lebih kayak kalau probability-nya. Jadi kita ngomong probability. Kalau if I have itu mungkin if I have 100 rupiah gitu misalnya. Itu lebih gampang dicapai. Jadi probabilitasnya lebih tinggi. Mungkin kayak emang uang sakunya setiap bulan 100 ribu. Jadi dia bisa ngomong kayak gitu if I have. Nah, tapi kalau misalnya itu angan-angan, dia akan pakai if I had. I had. Karena kayak probabilitasnya tuh kayaknya terlalu rendah, nggak akan terjadi nih gitu. Nah, dia bilang if I had. Oh iya ya. I see. If I had. Mhm. If I had 1 million rupiah, di sini ada tipe ya million, kurang i. One Oh iya, million. million, million. 1 million rupiah. I will buy everything. Everything what Oke, di sini everything what kita I ada belajar tentang yang ya. Kata yang dalam bahasa Inggris. Apakah ada what di kata yang? Masih ingat nggak yang? I will buy everything what I want.
Ada want, ada what nggak di kata yang? Hmm, Aku akan membeli semua yang aku inginkan. ada, Hmm? ada ya. Ada apa enggak? Masih ingat nggak? Ada 7 kalau nggak salah ya. Ada apa aja? Who, Who, mm-mm. which, Which, oke. whose, Whose, where, where, when, when, what. nggak ada what. Apa tuh? Dua lagi. Oh, Whom, wa. whom Oh ya ya, untuk yang whom objek, sama yang satunya sama that. Which sama that oh bisa sama. that. Berarti Berarti ini ada pakai apa? who, Who, membeli semua yang, membeli semua barang gitu ya, yang aku which, inginkan. Which, yes, which which atau I that. want, That that bisa, I which want. bisa. Kalau mungkin di sini lebih cocok that karena di sininya abstrak ya. Jadi Ya, I will buy everything that I want that I want. and invest. Nah, di sini and invest remaining money ini rancu, masih rancu. Jadi harus kita perjelas dengan and invest the remaining money. Remaining money. The remaining money. Jadi penting untuk tadi memperjelas. Remaining money kan artinya uang yang tersisa. Nah, Ya, sedangkan ini kan udah jelas. Uang yang tersisa kan jelas. Misalnya dia belikan 500.000. Berarti yang tersisa 500.000 juga. Ini harus ditambahin the. Untuk memperjelas. The remaining money. dari lagi. Oke, jangan lupa penggunaan the. Berarti Miss kalau yang suka bilang everything what I want, berarti itu memang masih rancu gitu. Everything what I want itu tidak benar secara grammar. Tidak benar secara grammar. Tapi Bukan bisa rancu pakai tapi itu ya kalau. Hah? Cuman bagusnya berarti pakai yang which kan, yang betulnya gitu, yang tepatnya. That atau which. Itu biasanya muncul karena pop culture sih. Maksudnya kayak ya slang language gitu. Terus Ah, bahasa-bahasa anak muda gitu kan. Tapi kalau misalnya secara grammar, what itu nggak ada di what itu nggak ada di kata sambung tadi, yang. oke. Jadi everything that I want. Oke, kita lanjut ke number 5. Five, aku membiasakan diriku untuk menabung setiap bulan dari hasil bekerja dan uang bulanan dari orang tuaku. Ah, I got to save money for myself every month from work result and monthly allowance from my parents. Oke, from work monthly. Oke, kita coba bahas dari yang kata yang pertama. Aku membiasakan diriku. Membiasakan itu apa verbnya? Membiasakan. Eh, get used to. Get used to. Ya, perfect. Get used Used-nya to. ketinggalan ya. Get used to. Berarti harusnya I get used to save money. yes, I get used to save money. I get used to save money for myself every month. Di sini ada typo. Every Month. month. Apa kira-kira yang typo? Wait. Terus sambil di spell. You Apa? yang you, kan month-nya harusnya nggak pakai you. Nggak pakai you. Oke. Ya, every month. Gini ya. Every month. Tanpa you. From work result and monthly allowance from my parents. Oke, di sini ada karena mungkin terjemahkannya per kata tadi. Work result itu tidak menunjukkan hasil kerja. Maksudnya work result itu lebih ke hasil kerja kayak output kerja gitu. Misalnya kita disuruh bikin laporan, nah ini work resultnya ini. Jadi Oh iya. bukan gaji. Padahal di sini kan maksudnya gaji ya dari hasil kerja, dari gaji gitu maksudnya. Kira-kira bisa diganti pakai apa? Hmm,
Gaji. Dari Gaji. gajiku. One from gaji. Gaji apa? Gaji itu salary. Ah iya, saya lupa sih tiba-tiba lupa, Miss. Salary. Jadi kalau dari gajiku bisa kita tulis apa? From every month from salary, From my salary. Diperjelas. from Jangan my from salary salary. Ya, from my salary and and monthly allowance from my parent. ya, di sini udah tepat. And monthly allowance from my parent. Bisa parent atau bisa yang lebih plural parents. Jadi dari ayah dan ibu gitu. Disesuaikan aja. From my parent. Bisa. Jadi ini nggak harus diterjemahkan kayak langsung roughly gitu ya secara kata per kata. Tapi bisa kita tebak kayak kira-kira ini maksudnya apa ya? Yang lebih tepatnya apa gitu. Jadi ubah. From my salary. Oke, silakan dibaca lagi nomor 5. I get used to save money for myself every month from my salary and monthly allowance from my parent. Ya, oke. I get used to save money for myself every month from my salary and monthly allowance from my parents. My parent. Oke. Ya, you did a great job. Jadi nggak terlalu banyak ya koreksinya. Udah secara struktur tuh udah kelihatan gitu sebenarnya. Cuman tadi miss dikit-sedikit aja tentang grammarnya. Udah bagus sebenarnya Firna berarti udah ngerti gitu. Oh, em, apa formatnya kayak gini ketika dia jadi satu kalimat panjang. Itu cuman tadi agak miss bagian the juga ya, jangan lupa Ya, the terus kata kepunyaan kayak my, his, her itu penting karena itu nanti kalau enggak rancu kalimatnya. Maksudnya perjalanan siapa, gajinya siapa gitu. Terus suka dijelasin. Jadi suka kayak bingung kalau masukin kata de, tapi tadi pas Miss jelasin biar apa sih? Biar tadi tuh biar Miss lebih bilang spesifik. ya biar lebih spesifik Hmm. masukin of atau de. Kalau kalau of itu ini sih khusus yang ini a lot of. Jadi a lot itu Oh, harus pakai iya of. yang a lot of ya. Berarti A yang lot lain of. kalau memperjelas pakai kalimat de ya. Kalau memperjelas, nah itu kalau memperjelas bisa pakai kalimat the atau bisa pakai kalimat yang tadi his E, journey, oh, history. her E, car, her en ya. apa? Dan en juga bisa buat memperjelas sih. Dan en juga bisa memperjelas. Saya biasanya dan en itu ketika dia Wah, em, ya kayak cuman tunggal gitu, oh, cuman satu aja. The itu lebih general. Makanya kalau misalnya nanti misalnya menulis tentang em, apa ya persentase anak-anak sekolah di Indonesia gitu. Anak-anak sekolah di sini kan bukan yang spesifik ya, dia yang general kan. Jadi kayak persentasenya anak-anak sekolah ya semuanya. Misalnya, oh anak-anak sekolah yang minum susu setiap hari misalnya kayak gitu. Nah karena dia general, makanya dia bilang the percentage misalnya. Ini agak agak ilmiah sedikit, bahasanya agak lebih berat of students. Nah di sini kita pakai students, bukan of the student karena ini general gitu. Ini general. Of students who drinks milk every morning like, in Indonesia. The percentage of students, bukan the percentage of the student, tapi of students. Jadi kalau kita mau bilang general itu nanti pakainya jadiin jamak. Misalnya, look at the trees beside the road gitu. Kita suruh ngelihat ke apa pepohonan tapi nggak satu pohon tertentu kan. Look at the trees, sorry, look at trees gitu. The trees oke. bisa juga, the trees bisa juga. Kalau misalnya ada satu kumpulan tertentu gitu, tapi kalau misalnya kayak mau random aja gitu, look at look at trees gitu. Look at that trees. Dia lebih general. Padahal yang nomor satu kayak lebih susah tapi lebih sedikit koreksi yang nomor satu ya. Iya, nomor satu nggak ada masalah. Udah Iya secara padahal. terjemahan udah oke. Oke. Cuman translate yang involvingnya aja. Oke.
Involving. Tadi apa sih kata bahasa Indonesianya? Bentar. Involving itu. Oh, yang berhubungan. Oh, bisa involving. Involving bisa juga sebenarnya lebih oke. Misalnya kalau misalnya pakainya related. Oh Involve iya, itu kayak misalnya this project is in this project involving the community and also the doctor misalnya gitu. Jadi involving itu kayak mengajak gitu, memasukkan. Lebih kayak gitu. I involved to this project. Aku ikut serta dalam project ini. Involve tuh lebih gitu ya, masuk. Nah, sorry kalau ini berarti tadi yang lebih tepat related. related ya. Louis prefers a job A job that related related to the art gitu. Atau to arts bisa. to art rather than serious office work. Bisa gitu, to art. Nah, sorry. Dan sini kan related, that is related. Yang berhubungan, yang terhubung. Involving juga bisa tadi. Itu juga kayak yang memasukkan unsur, kalau di terjemahkan lebih kayak gitu. Yang ada unsur, yang memasukkan unsur seni daripada yang serius. Itu juga Ya, bisa dipakai juga. Tapi secara, kalau involving itu lebih memasukkan. Kalau related tuh berhubungan. oke. Tapi udah oke. Satu udah nggak ada masalah. Oke, dari sini dulu ada pertanyaan. Eh, Tadi sih yang udah tapi udah kejelasin sama Miss, yang pokoknya yang bingung bagian masukin yang memperjelas kayak eh ya the terus his has yang kayak Mm-mm. kayak gitunya kadang kan suka kalau has have cuman keliru sama lupa aja tapi kalau kayak Hmm. his journey itu kadang nggak kepikiran ke situ jadi kayak langsung aja Hmm. karena lupa gitu nggak kepikiran lebih gak kepikiran bukan lupa. Kalau kayak si has sama si have kan itu emang lupa. Jadi pas Miss ngingetin langsung, Mm-mm. oh iya inget. Tapi kalau yang si has, si his, oh kok nggak kepikiran ya. Jadi aku pikir kayak about journey itu udah masuk gitu. Ternyata harus Oh, di oke. Oke ya, ya karena itu jelas ya karena ada Duncan-nya. Tapi misalnya nggak ada Duncan-nya atau kayak dia nggak ngomongin spesifik orang tertentu, bisa uh, the exotic the exotic photos and video about the journey. Nah, misalnya gitu about the journey in Africa atau about the journey in Africa itu kan juga bisa. Tapi karena di sini ada Duncan, ada kita tahu orang yang melakukan. Nah, makanya di sini bisa diperjelas dengan his itu. Oke ya, jadi penggunaannya hampir mirip sebenarnya, memperjelas the, terus yang ini apa? Lupa nama bahasa Inggrisnya pokoknya kata punyaan kok di bahasa Indonesia ya. ya. His, her, our gitu. Untuk memperjelas. Mungkin selama ini Firna pas speaking itu agak em, nggak jelas karena kurang ini, kurang kayak Iya, iya suka nggak kepikiran ini. his nggak jarang dipakai ya. Jadi kayak padahal itu penting gitu untuk biar Nerobosnya tuh jelas. langsung mikir padahal maksudnya ke orang itu misalkan. Ah iya bener kayak gitu. Jadi kan kayak agak rancu ini Firna kah atau maksudnya dia lagi ceritakan tentang apa gitu. Iya, Mungkin di situ tadi missnya dan ketahuan ketika ngerjain soal kayak gini. Pas kita iya. suruh menerjemahkan. Nah terus yang tadi kan she is has ya. Jadi kalau udah tahu ya salahnya kalau Iya, udah verb lupa nggak usah jadi pakai is double ya. Mm-mm. jadi Nggak double usah pakai to be. penggunaan. Ini penggunaannya udah benar nih. Emma's house in the village is very grand karena dia kan menjelaskan tentang kata sifat. Makanya dia dikasih to be. Ya kan dia menjelaskan yang ini sifat rumah rumahnya Emma besar karena dia ada kata sifat makanya pakainya to be ketika dia di sini langsung pakai verb nggak perlu pakai to be karena have-nya di sini artinya punya ya kecuali Iya, kalau misalnya have-nya kita artiin um, yang tadi I'm having dinner tuh boleh I'm having dinner aku sedang makan malam I'm having dinner ini bisa jadiin continuous. Tapi kalau punya itu nggak bisa jadiin continuous. Karena punya iya. kan ya bukan sedang mempunyai gitu kan. Dia nggak bisa jadiin em, kayak I'm loving itu kan nggak bisa. Kalau cinta ya udah I love gitu.
Sama kayak have kayak gitu juga. Oke. Oke, ini udah oke. Spacious, great, great great choice of the word. Pakai spacious. Bisa juga sebenarnya wide, bisa. Wide artinya juga kayak spacious, lebar. Yang lebih biasa kan kayak biasanya pakai big gitu ya. Nah, ini udah mulai pakai kata-kata yang lain gitu. Spacious, wide, bisa dicari juga pada kata lainnya biar lebih banyak nanti vocabnya. Terutama kalau mau tes, nah itu penting banget kita tahu kata ini mirip sama kata apa sih gitu. Sekalian dicari kayak kalau antonimnya apa ya gitu, biar sekali dapat vocab itu langsung ketemu teman-temannya juga yang berhubungan sama itu. Tuh, bisa pakai yard, bisa pakai ini kan halaman ya, Hmm? bisa pakai yard, bisa pakai lawn juga bisa, Kan halaman, lawn. tulisnya Yard tuh lawn. biasanya dia di belakang. Yard tuh biasanya dia di belakang. Kalau lawn tuh biasanya di depan. Maksudnya halaman depan. Kalau yard tuh biasanya backyard, dia di belakang. LOND. Ini nih LAWN, Oh, baru lawn. lihat lawn. Halaman depan. Ya, di halaman depan. Lawn. Ih. Small farm bisa. There's no problem with this small farm. Peternakan. Oke, nah di sini penggunaan yang jamak ya bisa untuk sesuatu yang general, yang kita nggak tahu berapa jumlahnya gitu. Bisa dipakai di sini. Oke, selebihnya oke, udah oke sih. Berarti tinggal di tadi ya, dibiasakan yang memperjelas kalimat dengan kata-kata the, a, his, her, bla 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 yang kata Eh, kepunyaan itu. ya, Oke. Oke, karena ini kita kan mau minggu ini kan sebenarnya ada batch baru kan. Nah, jadi ya. untuk mengawali batch itu sekarang kita akan coba bikin goal. Kira-kira 8 pertemuan itu apa yang mau dicapai. Gitu. Jadi kita biar lebih fokus kelasnya. Biar kita juga nggak kaget kayak materinya apa ya yang bakal dipelajari gitu. Coba kita sekalian em, merencanakan kita mau belajar apa aja di 8 hari ke depan. 8 pertemuan ke depan. Hmm, Fokusnya dulu, fokusnya mau apa? kayaknya masih mau karena kan dari speaking biar speakingnya nanti bisa lancar, masih Hmm. pengen tetap kayak latihan kayak gini, cuman kayak teknis atau caranya di kayak gimana misin aja gitu sampai aku kayak sampai minimal banget salahnya gitu, jangan sampai banyak koreksi koreksi. Hmm, berarti speaking sama grammar berarti ya, yang di situ ya. Iya, balik lagi ke situ ya. Speaking sama writing berarti masuknya. Iya. Ya karena di speaking kan, maksudnya kita biasanya kan dengar audio kayak Hmm, ya ngerangkum audio kayak gitu, sesuatu yang bisa diulang-ulang terus udah ya, pakem gitu, udah ada teksnya. Kalau misalnya ketika speaking berarti kan kita harus listening juga, tapi listeningnya itu menangkap apa yang orang lain sampaikan gitu. Jadi nanti kita langsung ke speaking aja. ya, Berarti nanti akan lebih strict ya karena ini udah menyangkut grammar kan. Jadi misalnya ya, Firna salah, nanti harus langsung kayak, ayo ini nanti berarti gimana nih betulinnya gitu. Kira-kira grammarnya apa yang salah gitu. Harus lebih iya, diperhatikan susunan katanya. Kemarin kan kita coba lebih ke coba ngomong aja ngomong apapun gitu yang bisa kita omongin kan, membiasakan diri. Tapi sekarang harus mulai dipikir kayak kira-kira yang ini lebih tepat nggak ya grammarnya gitu, karena nanti akan dibarengi dengan writing juga. Kita akan agak banyak nulis juga di pertemuan ini. iya, Oke, berarti untuk pertemuan pertama mungkin sampai keempat bisa lah, nanti kita lebih ke writing dulu mungkin ya, iya, lebih boleh. banyak ke writing. Oke, nanti kita coba setelah habis itu untuk yang 5 sampai 8 baru nanti kita speaking. Biar fokus di satu, biar nggak kebalik-balik gitu. Writing dan juga speaking. Oke, berarti agak-agak banyak grammarnya di kelas di batch ini, tapi mungkin nanti yang lebih aplikatif. Jadi langsung suruh nerjemahkan,
Atau kita coba dikit-dikit latihan structure di TOEFL. Kalau di TOEFL tuh ada yang kita menebak mana nih yang salah Ya. structure-nya. Mana nih grammar yang salah kira-kira gitu. Di TOEIC juga Miss ada sama. Ada yang kayak gitu. Ya, Jadi kayak biasanya dikasih underline gitu ya, huruf-hurufnya A, B, ya C, di D gitu. underline. Nanti kita pilih mana yang salah structure-nya gitu. Nah, itu juga cukup bagus untuk latihan Ya. grammar Nah, awalnya gitu Vina nggak ya. ngerti itu apa yang digaris bawahin gitu. Hmm, Jadi nanti sambil latihan itu aja. iya, nanti kita mungkin fokusnya lebih ke TOEIC atau TOEFL ya soal Iya, TOEIC atau TOEFL. Oke. Ya, habis itu untuk speaking, ya speaking seperti biasa nanti bisa role play atau bisa interview, semuanya iya, bisa nanti dipakai. Yang penting grammarnya harus tetap diperhatikan kalau yang batch ini gitu. Karena bisa betul. latihan-latihan sendiri kayak yang ngerjain soal TOEIC atau coba lihat-lihat tentang grammar. Banyak kan sekarang di YouTube juga kayak dia jelasinnya lebih gampang, lebih singkat juga biasanya. Videonya cuma 10 menitan. Itu bisa juga sambil dibuka-buka. Nanti kalau ada bingung bisa ditanyain. Tuh, oke. Kita sesi tanya jawab aja untuk yang pertemuan sekarang karena kan ini pemanasan untuk mulai batch besok Iya. ya. Tuh. Kira-kira apa yang masih bingung atau ada yang mau tanyain gitu? eh Pokoknya kayak kan biasanya Firna tuh kalau misalkan ngapalin pakai bahasa Indonesia juga Mm-mm. ditulis kayak Miss juga kemarin nyaranin tulis cuman karena kemarin lagi riwe persyaratan buat nyelesain skripsi jadi kayak pas mau eh, nonton yang Miss kasih link juga Firna udah nonton dan ada kata-kata yang nggak ngertinya udah ditandain tapi kayak belum sempet gitu jadi paling nanti di apa ditonton ulang gitu kayak gitu-gitu jadi emang eh, pas Firna nulis yang apa yang nggak tahu artinya tuh itu emang jadi keinget tapi kalau misalnya kayak Hmm. dari listening kadang misalnya emang ada kata baru tapi Firna misalnya lupa nggak nyatet bakal lupa aja gitu itu tuh apa padahal kayak pernah dibahas gitu. Iya, kadang juga kalau misalnya kita nggak tulis, tapi misalnya kita simpan di kepala, oh kata ini nggak tahu. Kalau kita dengar kata itu berkali-kali, tapi ya itu syaratnya harus kita dengar berkali-kali kayak Iya diulang. nonton video ini dengar kata itu, nonton video yang lain dengar kata itu. Nah, nanti kita kayak otomatis akan mencari-cari gitu loh cara ini apa ya kira-kira artinya. Misalnya kita cuma buka kamus terus oh artinya ini. Nah, itu akan bisa juga. Cuman kan masalahnya apakah kita akan dengar kata itu lagi di video lain itu kan nggak tahu ya. Makanya Iya. emang ditulis paling efektif buat ingat sih sebenarnya kayak buat nggak kehilangan aja kata itu karena kita udah pernah ketemu sekali gitu daripada ketemunya pas nanti ngerjain soal gitu kayak ah aku pernah ketemu ini tapi nggak tak cari artinya gitu. Nah, Iya. itu kan nanti jadi eman-eman aja gitu. Karena udah pernah ketemu. Iya. Tapi kalau Em, misalnya bisa ditebak sih, it's okay sebenarnya. Nggak harus kayak kita tahu semuanya. iya. Pas apa ya kalau ngapalin vocab juga kan Firna tuh beli buku yang kayak udah dikategoriin gitu yang dari Miss Hmm. Christine ya dulu karena kan Firna dapet link ini dari Miss Krista ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Firna tuh beli juga udah ada kategori tapi kayak eh, sebenarnya berpengaruh lagi tapi tetap kayak harus ditulis lagi atau enggak didengar Iya, ulang-ulang ya kata Miss betul. Soalnya iya. pas nonton di YouTube kayak Firna kan udah tahu nih yang part of body misalkan tapi kayak ada yang hal-hal yang spesifik kayak yang lebih kecil tapi nggak kelihat misalkan kayak dari organ atau apa itu kan belum tahu pas lagi denger langsung inget tapi padahal di tulisan itu tuh ada di tulisan kamusnya jadi kayak kadang lebih berpengaruhnya tetap di listening sama writing. Iya, lebih harus dipakai emang. Kalau itu, kalau kita belajar dari list tuh sebenarnya kayak mungkin kecuali emang bener-bener jenius gitu ya, dia bisa kayak nangkep semua kata gitu. Itu paling cuma bantu 10%-an doang. Jadi tetap harus kita kayak pakai aplikasikan. Misalnya bahas tentang body, nanti kita, oh coba lihat video tentang organ tubuh lah misalnya nanti makanan dari mulut tuh kemana itu kan dia dijelasin ada ceritanya kan jadi Iya. kita tuh kayak nangkepnya lebih oke gitu oh dari mulut ke tenggorokan tuh kan berarti kita kayak bisa bayangin ceritanya juga gitu, daripada cuma lihat list vocab tuh bukan Iya itu pusing lebih ke pusing. kamus sih emang buat kamus bukan buat nambah vocab gitu beda ya bukan buat nambah vocab tapi Iya. buat cari vocab oh oh yang ini tuh bahasa Inggrisnya ini gitu tapi kalau untuk tambah itu akan sangat susah emang harus ditulis itu juga bisa mulai nulis jurnal atau diary singkat gitu pakai bahasa Inggris dulu ada kayak murid yang kayak gitu juga dia kayak emang dia mau sendiri nggak disuruh nggak ada PR gitu tapi dia kayak Miss aku nulis diary nih pakai bahasa Inggris gitu coba dibenerin
Coba dikoreksi Miss gitu. Ini udah benar belum? Nah, itu juga bagus ternyata kayak dia semakin lama juga semakin terbiasa mengekspresikan apa yang dia pikirin pakai bahasa Inggris. Itu juga bisa dicoba. Nggak harus panjang-panjang kayak mungkin satu hari cuma 3 kalimat gitu. Tapi benar-benar setiap hari dia nulis pakai bahasa Inggris. Hari ini aku sedih. Today feel very sad because I don't have time with my children or something gitu kan tuh. Lama-lama kita mikir sendiri kayak gimana cara mengekspresikan ini ya kalau pakai bahasa Inggris gitu. Itu bisa dicoba. Nulis jurnal Kalau gitu. nulis jurnal masih masih kayak pas lagi nulis teh ya udah kata-katanya tuh itu lagi gitu. Jadi Ah eh, iya, heeh. ya kayak harus mulai lagi pas lagi searching misalkan searching kata-kata barunya. Nanti pas kayak di repeat masih tetap aja kayak kayak ngambilnya teh kata-kata yang umum aja belum Kata-kata yang tentu. udah pernah. Nggak apa. It's okay. Karena pasti otak kita tuh pasti akan otomatis milih kata yang lebih familiar Hmm, dan paling mudah gitu. Nggak apa. Yang penting kan kita belajar. Lama-lama kan kita juga pengen cerita hal-hal yang di luar kosakata yang kita tahu kan. Nah itu kita nanti pasti bakal nyari kosakata dan udah 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 lebih kayak untuk vocab-vocab yang dasar tuh udah oke udah di luar kepala gitu. Nggak apa kayak gitu. Today I love, today I like, today is very fun kayak gitu. Nggak apa yang kayak basic-basic kelihatannya emang remeh tapi lama-lama itu bakal membantu juga gitu. Karena selain untuk tes kayak tes proficiency itu sebenarnya nggak penting pakai kata-kata yang berbunga-bunga gitu, kata-kata yang advance itu nggak penting. Yang penting kita bisa ya itu jelas emang yang mau kita sampaikan A, kita tulis bahasa Inggris A juga artinya jangan kayak malah ini kok artinya jadi beda ya gitu. Itu kan penting untuk komunikasi, bahasa kan untuk komunikasi. ya, Jadi nanti ketika kita cerita misalnya sama teman kita dari luar negeri gitu, itu nggak akan misleading, nggak akan jadi dia ngertinya aneh gitu loh. iya, Karena kita udah terbiasa nulis A ya yang bahasa Inggris juga artinya A. Nggak apa dicoba aja Firna mungkin bisa sekalian journaling kan kayak oh hari ini tuh ada ini gitu. iya nanti dicoba Miss. Pas lagi Oke. udah udah Iya, mau. santai. Nggak apa santai aja kayak nulis status gitu pakai bahasa Inggris. Ya, ya kalau Apapun status lah ya sama quotes ya diusahakan. kalau apa status sama quotes emang kadang berani kayak sekalimat sekalimat gitu berani. Hmm. Kalau ya jurnal belum pernah waktu Ya itu nanti tapi ujung-ujungnya ke bawahnya bahasa Indonesia. nggak apa Balik dicoba lagi. pelan-pelan aja. Karena emang tetap harus membiasakan diri. Penting banget kalau misalnya belajar bahasa tuh harus dibiasain. Karena kalau nggak biasa Iya, ntar ya itu nanti balik pakainya kata-kata itu lagi gitu. Itu karena tidak dibiasakan aja sebenarnya. Tahu tapi nggak dibiasakan. Tapi nggak apa, it's totally okay. Karena kita juga bukan native ya. Jadi no problem. iya, Oke, untuk pertemuan besok nggak ada PR dulu karena kan besok ya kita ketemu lagi. iya, Jadi I will not give you any homework to do. Tapi intinya tetap semangat karena ini akan mulai lebih tricky ya. Karena udah mau masuk grammar. Habis itu kita mau speaking juga gitu. Untuk vocabnya nggak apa-apa vocab-vocab yang biasa, cuman untuk grammarnya itu harus lebih diperhatiin lagi. iya, Bukan kayak yang grammar Nazi harus benar semua gitu, nggak sebenarnya lebih ke Firna tuh masih kurang runtut kalau misalnya menyampaikan satu kalimat soalnya. Jadi ya, satu kalimat as a whole itu belum bisa kayak kadang Miss nggak dapetin apa yang mau disampaikan gitu dari iya, kalimat itu. Nah, di sini kita akan mulai drilling lagi untuk strukturnya. Untuk vocabnya, vocab-vocab yang biasa, it's okay, no problem. Vocab-vocab yang sederhana gitu nggak apa-apa. Tapi harus komprehensif, harus udah bulat gitu secara kalimat. Oke ya. Oke, besok mungkin kita akan latihan soal TOEIC atau TOEFL untuk besok. Untuk writingnya juga pemanasan, sama nanti mungkin PR-nya juga masih di sekitaran translating atau membuat kalimat gitu. Atau mungkin nanti akan ada membuat paragraf gitu, jadi kayak nggak dikasih apa-apa, Vina suruh nulis gitu. Paragraf, nanti kita cek grammarnya. oke. Oke, mungkin untuk hari ini kita cukupin aja Ya, sekarang karena bisa tambahin lagi inputnya bahasa Inggris. We will um, meet again tomorrow. Do you ya. want to do it at 10 or maybe you want to do it at 9 for Eh, tomorrow?
Gak apa-apa sih at 9. At At 9 juga 9. nggak apa-apa besok. Oke. Oke, maybe we will do the class at 9 since it earlier and maybe it's still refreshing to do the class Ya, in the morning, right? Okay, thank oke. you so much, Firna, for your attention. See you tomorrow and have a nice day. Bye. Thank you, Miss. Have a great day. Yeah, you too.